Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Fisika. Perkenalkan, saya Ufa Ayun. Saya Hana Nisrina. Saya Najma Sifana Mufid. Saya Farah Lena Temisar. Saya Aini Daula Zua. Di video kali ini, kami akan menjelaskan tentang Radiasi elektromagnetik. Pengertian radiasi elektromagnetik. Radiasi elektromagnetik adalah kombinasi medan listrik dan medan magnet yang berisolasi dan merambat melalui ruang dan membawa energi dari satu tempat ke tempat lainnya. Sifat-sifat gelombang elektromagnetik: yang pertama, tidak memerlukan medium dalam perambatannya. Yang kedua, merupakan gelombang transversal. Yang ketiga, mengalami fenomena seperti gelombang pada umumnya. Yang keempat, tidak membawa massa namun membawa energi. Yang kelima, energi yang dibawa sebanding dengan frekuensi gelombang. 3. Aturan gejala kelistrikan. 1. Hukum Coulomb, yaitu muatan listrik menghasilkan medan listrik yang kuat. 2. Biot-Savart, yaitu arus listrik menghasilkan medan listrik di sekitarnya. 3. Hukum Faraday, yaitu perubahan medan magnet menghasilkan medan listrik. Spektrum gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik mempunyai bermacam-macam gelombang yang berbeda frekuensi dan panjang gelombang, namun cepat lambatnya sama, yaitu 300 juta meter per sekon, dengan C sama dengan lambda dikali F atau lambda sama dengan C per F, di mana C adalah cepat lambat gelombang dengan satuan meter per sekon dan lambda adalah panjang gelombang dengan satuan meter. F adalah frekuensi, satuannya adalah meter. Jadi, frekuensi dan panjang gelombang berbanding terbalik. Semakin besar frekuensinya, maka semakin kecil panjang gelombangnya. Lalu, apa saja gelombang elektromagnetik? Dari lambda kecil ke besar atau frekuensi besar ke kecil, kita ketahui Ruti, Rada, Tele. G. Gamma. R. Radio. U. Sinar ultraviolet. T. Cahaya tampak. I. Inframerah. Rada. Televisi. R. Radio. Cahaya tampak adalah cahaya yang bisa kita lihat sehari-hari. Jadi, apa saja cahaya yang biasa kita lihat sehari-hari? Yaitu ada Magiku, Hibi, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. pemanfaatan radiasi elektromagnetik. Yang pertama, gelombang radio. Gelombang radio dimanfaatkan untuk komunikasi radio dan satelit. Yang kedua, gelombang mikro. Gelombang mikro dimanfaatkan untuk pemanasan pada mesin microwave, komunikasi radar, dan gelombang radar. Yang ketiga, gelombang inframerah. Gelombang inframerah dimanfaatkan untuk remote control dan radio fisik. Yang keempat, sinar tampak. Sinar tampak dimanfaatkan untuk membantu penglihatan mata dan penggunaan sinar laser. Yang kelima, sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet digunakan untuk fotosintesis tumbuhan dan pembentukan vitamin D. Yang keenam, sinar X yang dimanfaatkan untuk analisis atau memotret organ dalam manusia dalam dunia kedokteran. Yang ketujuh, sinar gamma. Sinar gamma dimanfaatkan untuk terapi kanker dan sterilisasi makanan. Beberapa bahaya dari radiasi elektromagnetik yang perlu teman-teman ketahui antara lain: yang pertama, radiasi dari sinar UVB terhadap tanaman menyebabkan pertumbuhan tanaman menjadi lambat. Hal ini terjadi karena sinar ultraviolet dapat menyebabkan gangguan fungsi kloroplas. Seperti yang kita ketahui, kloroplas adalah tempat terjadinya fotosintesis. Apabila kloroplas mengalami gangguan fungsi, maka proses fotosintesis pun akan terganggu, sehingga tumbuhan akan kekurangan cadangan makanan dan energi dan sulit untuk melakukan pertumbuhan. Yang kedua, microwave dapat menyebabkan stres pada syaraf otak. Justin Wilkerson, seorang asisten profesor bidang teknik mesin di Texas A&M University, menjelaskan pemanasan microwave dapat menyebabkan ekspansi termal yang tinggi, yang kemudian menginduksi gelombang mekanis yang merambat melalui otak. Namun, yang perlu teman-teman ketahui, hal ini hanya terjadi saat microwave berdaya sangat tinggi. Yang ketiga, radiasi pada handphone dapat mengacungkan gelombang otak, mengakibatkan sakit kepala hingga kerusakan sel syaraf. Seperti yang disebutkan oleh Don L. Jessop bahwa radiasi elektromagnetik
masuk ke otak saat kita menempelkan ponsel di telinga. Muatan listrik dari radiasi elektromagnetik ini akan bersarang di partikel otak. Makin sering terkena radiasi, risiko terganggu jaringan otak pun semakin besar. Yang keempat, sinar X dan sinar gamma dapat menyebabkan kerusakan sel. Hal ini bisa terjadi karena sinar gamma dapat menembus penghalang yang dapat menghentikan partikel alfa dan beta, seperti kain dan pakaian. Sehingga sinar gamma ini bisa menembus tubuh manusia secara sempurna. Saat sinar ini melewati tubuh, mereka dapat menyebabkan ionisasi yang dapat merusak jaringan dan DNA. Intensitas gelombang elektromagnetik. Selain memiliki energi, gelombang elektromagnetik juga memiliki intensitas loh. Apa sih intensitas itu? Intensitas adalah nilai laju rata-rata yang mengalir tiap satuan waktu luas. Persamaan intensitas gelombang elektromagnetik yaitu I sama dengan setengah E max kuadrat per mu nol atau setengah C B max kuadrat per mu nol. Dengan I itu intensitas, E max itu medan listrik maksimum, B max itu medan magnet maksimum, C kecepatan cahaya di vakum, dan mu nol itu permeabel vakum. Yang nilainya itu sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 7. Intensitas gelombang elektromagnetik itu tegak lurus dengan arah rambat gelombang elektromagnetik. Laju energi atau daya per satuan luas permukaan yang tegak lurus dengan arah rambat gelombang elektromagnetik itu dinyatakan dalam suatu vektor yang disebut vektor Poynting atau vektor penunjuk S. Vektor Poynting atau vektor penunjuk S itu dapat menggunakan kaidah tangan kanan. Adapun persamaan vektor Poynting atau vektor penunjuk S yaitu S sama dengan EB per mu nol. Dengan S itu untuk laju energi, E itu untuk energi pada medan listrik, B itu untuk laju energi pada medan magnet, dan mu nol itu permeabel vakum, yang nilainya itu sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 7. Sekian penjelasan materi radiasi elektromagnetik dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.